udahan aja ya Pak. Oh iya. Udah terlalu banyak ini materi. Lah kok udahan? Udah pas Udah ini. lapar juga ini saya. Udah Pak, lapar saya. juga. Ya. Panas Pak soalnya. Iya. Terima kasih sama. Ya, sama-sama Mas. Sama Mas Siap. Fadli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes. Halo teman-teman, saya Hatta. Di siang yang panas ini saya akan membahas perilaku tentang rokok dengan teman saya Fadli dan guru Hai. saya Pak Tama. Halo. Halo Pak Tama. Halo guys. Yang ini panas ya Pak Tama? Wih, panas banget ini. Ini waduh, mataharinya lagi ceria menyinari. Jadi nggak mendung gitu. Udah makan belum nih Pak Tama? Alhamdulillah udah tadi. Kalian udah makan? Belum Pak. Belum. Ya, nanti makan di sini ya. Ya. Pak Tama beliin ya. Ya benar, cek dulu. Oh ya, aman. Aman, oke. Aduh. Kita siang ini yang panas ini kan kita harus Iya. kita akan membahas tentang perilaku merokok ya Pak. Oke, siap. Berarti kita diskusi bincang-bincang tentang rokok ya. Iya. Oke. Menurut Pak Tama, merokok Ya. itu apa ya Pak? Menurut saya, merokok itu apa? Merokok itu adalah sebuah perilaku ya. Perilaku di mana seorang individu itu mengkonsumsi tembakau dengan cara dihisap. Yang sebelumnya pasti kan kalau merokok kan pernah lihat ya, bisa membayangkan kalau Mas Adri Mas Hatta itu keluar asapnya. Iya. Ya. Berarti kalau ada asapnya itu berarti ada api. Ya. Yang mana tembakau tersebut dibuat sebagai sebuah lintingan, buat seperti apa itu tabung Pensil. panjang, segede pensil itu, kemudian di dalamnya ada tembakau dibungkus dengan kertas, lalu dibakar dan dihisap. Nah, intinya merokok itu menghisap tembakau yang dibakar. Kalau untuk faktor-faktor siswa yang merokok itu apa ya Pak? Untuk siswa yang merokok ya, mungkin banyak faktornya kalau untuk siswa yang merokok itu. Salah satunya biasanya, apalagi seperti kalian ya, anak SMP itu ya. Masa awal remaja. Oh, awal remaja kadang kan pengen keren, biar seperti anak yang besar, kemudian kepo, rasanya gitu, coba-coba. Ya mungkin karena faktor coba-coba yang pertama. Yang kedua, kemudian kan di lingkungan pergaulan kan nggak dipungkiri kan, Iya. biasanya kan wah nak gitu sangar gitu kan dimedeni ya, ditakutin lah. Akhirnya aku ikut-ikut lah merokok biar ditakutin seperti orang dewasa. Kemudian juga ada dari faktor lingkungan. Misal di rumah ada orang tuanya yang merokok, atau ada saudara yang merokok, atau melihat orang dewasa yang merokok, akhirnya apa itu timbul perasaan, kok kayaknya enak nih. ingin Iya, tahu. rasa ingin tahu nih. Nah, itu akhirnya merokok seperti itu. Kadang ini juga pergaulan yang kurang baik itu. Ya, kadang kalau bergaulnya dengan misal ya ada teman Orang-orang yang dewasa. orang dewasa. Perbedaan umur gitu ya Pak. Perbedaan umur dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada sesama anak juga nggak tahu itu misal dari sekolah apa atau mungkin dari tempat permainan, lingkungan sekolah, lingkungan lingkungan sekolah. rumah. Lingkungan sebaya gini nih. Ada yang kadang nih cobain biar kelihatan keren nih, nyoba rokok nih katanya. Atau enggak ada yang diucu-ucuin gitu. Diuju-ujuin, dibujuk Ya. dibujuk gitu. Kayak gitu sih Mas Data kira-kira. Kalau rokok itu kan ada zat-zatnya gitu ya Pak. Di zat rokok itu ada apa aja ya Pak? Yang pertama, kandungan rokok itu ini yang paling berbahaya. Apa Pak? Bahaya rokok itu sebetulnya mungkin efeknya nggak sehari dua hari. Ya itu Yang membuat kecanduan itu yang pertama adalah nikotin. Nikotin. Nikotin adalah zat di dalam rokok yang dapat menyebabkan tubuh kita kecanduan untuk mengkonsumsi rokok itu terus. Rokok itu lagi. Nah, yang kedua ada karbon monoksida. apa itu Pak? Nah, itu adalah sisa-sisa dari hasil pembakaran. Kan tadi dibakar tuh kalau Iya. rokok. Nah, Iya, itu. iya. Kemudian ada tar dan juga banyak zat-zat lainnya yang sebetulnya itu berbahaya. Sangat untuk tubuh. berbahaya. Iya, sangat berbahaya untuk tubuh. Jadi buat teman-teman nih yang apa istilahnya belum merokok dan atau mungkin mau coba-coba mending diurungkan. Atau mungkin teman-teman yang apa itu sudah pernah mencoba ya jangan merokok lagi. Apalagi kalau untuk pelajar ya. Karena kalian masih anak-anak yang ya masih belum
belum boleh lah untuk Belum mencoba. cukup umur Ya, ya? belum cukup Di bawah umur. umur lah. Nah, mungkin kalau kayak Mas Rizal, apa itu kalau tentang perokok itu tahu ya? Iya. Nah, kayak gitu. Mulutnya ya, 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 bisa mulut, tangan, tangan, pakaian kan terkena asap dari ah, rokok itu. asap tadi. asap itu tadi. Kadang kan orang yang merokok kalau lewat kan ya, gitu loh, rokok gitu. Kalau dampak negatif dari rokok itu apa ya Pak? Dampak negatif dari rokok sebetulnya dampak negatifnya banyak ya. Dampak negatifnya yang pertama kecanduan, jelas. Jelas itu Pak. Itu Jelas satu kecanduan. malah. Kecanduan, terus apa ya? Kalau sudah kecanduan otomatis itu akan kalau nggak beli itu kan ya enggak. Iya. Kayak gimana? Gelisah ya, Iya. Pak. Iya iya, aduh rasanya biasanya kadang bilang-bilang, aduh, nggak enak rasanya gitu. Iya. Nah, kecanduan. Yang kedua itu jangka panjang itu bisa membuat Merusak organ tubuh ya. Takutnya karena pas tua gitu loh Pak. efek jangka panjangnya seperti itu. Karena di dalam rokok itu banyak sekali zat yang berbahaya. Itu zat-zat yang berbahaya itu paling menyerang ke organ tubuh biasanya ke paru-paru ya. Ya, utamanya paru-paru dan juga pokoknya yang terkait dengan pernafasan ya. Iya, yang Karena biasa ya disebut. ya mungkin dari hidung dan sebagainya. Dan yang jelas dampaknya contohnya adalah mungkin ya bau lah tubuh kita itu nggak fresh gitu loh. Iya. Iya. Mulut jadi rasanya nggak enak. Dan juga gigi, nah, kesehatan Kuning mulut. ya Pak. Lebih Gigi bisa kekuningan, apalagi kalau nggak rajin sikat gigi. Rajin sikat gigi pun kalau rokoknya aktif dan rokoknya akan kuning gitu ya Pak. tetap akan kuning, itu tetap akan berbahaya. Apalagi mas, kan rokok itu banyak sekali jenis-jenisnya. Iya. Iya. Ada rokok itu yang ada misal ada katanya ada filternya itu, Ya. ada yang kecil, ada yang gede, modelnya banyak sekali. Apalagi kalau sampai kecanduan rokok yang tanpa filter, itu akan sangat berbahaya sekali. Ya, Pak lah itu kayak di TV-TV itu nggak apa-apa lu kalau namanya iklan kan ya, Iya. ya seperti itu. Ada juga yang ada mentolnya gitu ya Pak. Kadang kan dikasih rasa-rasa atau bagaimana itu Ya, katanya ada dingin-dinginnya. ada dingin-dinginnya. Kan kita nggak tahu itu zatnya isinya itu apa. Ya, Pak. Bagaimana pendapat Pak Lama tentang siswa yang merokok gitu? Gini ya, sebetulnya merokok itu ya kalau untuk siswa, kalau untuk orang Umur ya? kalau untuk orang dewasa mungkin ya dia sudah bisa menentukan ini yang baik, ini yang buruk, ini yang benar, ini yang boleh, ini yang tidak dan sebagainya. Itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Tetapi untuk siswa, utamanya untuk pelajar, apalagi fenomenanya kadang kan apa itu ada anak yang masih kecil pun dia sudah merokok. Kan dari SD gitu ya Pak. Bahkan dari SD. Nah, apalagi dengan fenomena seperti itu ya itu sangat prihatin sekali saya. Apalagi banyak anak merokok itu masih pakai seragam sekolah. Pulang Ya, sekolah langsung pulang sekolah ke nggak pulang warung. dulu ke rumah, langsung ke warung, langsung beli rokok. Wah itu kan juga Kurang baik lah. kurang baik lah. Tidak menjaga nama baik sekolah. Tidak, ya tidak menjaga nama baik sekolah. Dan menurut saya akan ketergantungan sangat berbahaya. Apalagi kalian itu yang masih anak-anak di bawah umur ya, intinya di bawah umur berarti 18 tahun ke bawah. Iya. Yang pertama, kadang masih ada yang di masa pertumbuhan. Karena tubuh itu di bawah usia 18 itu Masih fresh lah. freshnya harusnya berkembang dengan baik. Iya. Kemudian kalau sampai kecanduan, kadang kan ada istilah, wah kalau mungkin untuk orang dewasa ya saya juga kurang paham. Misal, lebih baik katakanlah merokok dulu lah biar mencari inspirasi. Bayangkan kalau murid itu harus merokok dulu biar bisa mikir. Nah, Apa iya di sekolah itu kita harus merokok dulu? Karena ada aturan yang melarang siswa untuk merokok. Ada aturan dan dimanapun sekolah tidak boleh ada siswa yang merokok. Dan sekolah itu mulai sekarang ya sudah hampir semua sekolah itu harus bebas dengan asam rokok. Ketat lah peraturan. Ketatlah peraturan. dimanapun itu. Dimanapun bahkan di tempat-tempat umum. Ini nggak cuma di lingkungan sekolah ya. Ini misal kamu di tempat perbelanjaan dan sebagainya, apalagi itu wahan yang ber AC. Wah, contohnya di kereta api. Ya. Kalau ketahuan ada orang merokok, itu langsung diturunkan. Di Lempar. Iyalah, ya nggak dilempar. Maksudnya ya diberhentikan di stasiun, ayo silakan turun. Karena merokok. Karena gimana ya?
bukan mendiskriminasikan perokok, tapi ya memang kan ada perokok yang pasif, ada Ya. perokok yang aktif seperti itu. Kasihan lah kalau kita merokok nggak pada tempatnya. Tapi kalau emang itu tujuan di situ Pak, Maksudnya? kalau merokok di kereta kan, Ah. nah emang tujuan di situ diturunin di situ. Ya itu Ya, bersyukur. jadi masalahnya Nggak rugi. apa-apa. Ya rugi. Tapi kalau misal saja merokok di kereta ketahuan, Ya, terus habis itu ditulis di stasiun yang ternyata akses untuk ke stasiun itu sulit, ya repot. ya kalau itu repot. Repot lah. Oleh karena itu sebagai seorang pelajar, apalagi yang masih memerlukan kemampuan otak secara murni untuk berpikir, ya jauhilah berlaku merokok itu. Jadi jangan sampai dari kecil sudah ketergantungan rokok. Nah, bahkan dulu ya, ini sedikit cerita. Ya Pak. Zaman Pak Tama kuliah dulu, saya pernah melakukan penelitian. Penelitian apa Pak? Penelitian Tentang bersama teman saya, ya tentang perilaku. Mohon maaf ya, itu ada istilah kita meneliti tentang kehidupan yang jauh, istilah anak jalanan. Nah, di situ saya kaget. Saya tanya, "Loh, kamu umurnya berapa? Kok badannya masih kecil?" Saya baru kelas 1 SD, Pak. Loh, kelas 1 SD sudah merokok. Loh, kira-kira prihatin nggak? Misal kamu Ya, punya adik kecil, adiknya baru kelas 1, kamu kan ada SMP, ada adik merokok, marah nggak? kira-kira? marah. Ya, iya. tidak baik untuk Nggak kesehatan. Baik buat kesehatan gitu loh Pak. Nah, makanya kita sebagai seorang yang apa itu istilahnya Lebih besar lah, lebih besar harus bisa menjadi Dewasa lah. menjadi contoh Oh, sama sekali. itu apalagi kalian pelajar bisa menjadi contoh kalau apalagi kalau kalian punya adik-adik. Iya. Untuk bahaya merokok bagi siswa itu apa aja Pak? Oh, bahayanya ya itu seperti yang tak sampaikan tadi ya. Takutnya ketergantungan yang pertama. Ketergantungan karena yang pertama siswa itu mungkin kalau pelajar merokok ya pelajar apakah hanya mungkin ada yang sudah kerja, wah Pak, saya bisa cari uang sendiri, cuman nggak semuanya seperti itu. Iya Pak. Nah, apalagi kalian bisa masih minta uang saku ke orang tua, Iya. kalian merokok, otomatis kan kalian membakar uang kalian, Dan juga membebani orang tua. membebani orang tua, itu bahaya sekali ya. Harusnya kalian bisa lebih bijak untuk menggunakan uang saku kalian. Dan bisa buat kalau hal yang positif gitu Pak. Ah. Ya, membeli alat-alat peralatan sekolah. Ya, wah mulia sekali kamu. Itu yang Itu ya itu penting. daripada Ya. untuk membeli ramuan penting buat beli kayak pensil, Ah. buku, pokoknya alat-alat keperluan sekolah. Jadi yang pertama itu tergantungan. Yang kedua yaitu takutnya ketika kalian harus berpikir, kalian harus wah nggak ada inspirasi nih akhirnya merokok. Ketergantungan itu sangat akan menjadikan apa ya dampak yang hal yang tidak baik. Terus kemudian kalau kalian merokok dari usia muda, bayangkan ketika nanti kalian sudah dewasa dan selalu menjadi perokok aktif, nah, itu kan juga akan berbahaya kan seperti tadi. Waktu mudanya nggak kerasa Pak, tapi tuanya itu Tuanya. pasti akan merasa. Karena ketika kamu merokok itu kamu harusnya organ tubuhmu itu berkembang dulu secara maksimal. Iya. Waktu mau berkembang kok malah diberikan hal seperti itu tadi. Kayak terhambat deh Pak. Jadi ya kan banyak tuh penyakit karena rokok. Contohnya Iya. kanker. Kanker itu bisa banyak kali ya, dari kanker paru-paru, kanker paru-paru. Ya. Kan kamu tahu lihat itu dibungkus rokok itu loh. Ya, pasti ada tulisannya rokok membunuhmu. Dan ada gambarnya itu. Dan ada gambarnya. Tapi itu tidak apa terpengaruh bagi, Iya, tidak terpengaruh. bagi perokok. Kadang-kadang mungkin kalau siswa itu kan kata pelajar beli rokoknya kan nggak satu bungkus mungkin. Mungkin Eceran gitu. Eceran itu satu. lah itu. Dan apa ya, kalau misal ya, yang jelas itu juga berbahaya juga. Misal kalian merokok di luar sekolah, terus habis itu kalian kok masih pakai baju seragam, tentu itu akan mencemarkan nama baik sekolah. Ya kecuali apa itu namanya, kalau kalian apa itu untuk kegiatan di luar sekolah, untuk kegiatan yang baik pakai seragam tidak masalah. Tapi kalau untuk kegiatan yang seperti itu kan Tidak baik, tidak sangat baik, mencemari. sangat mencemari. Dan bayangkan kalau ada masyarakat yang mengaku, halo ini ada siswanya yang merokok, waduh di sekolah langsung ini. Dan ternyata mengadunya tidak hanya ke sekolah, tapi diadukan ke orang-orang yang lain. Ya. Nah, itu nama Lebih sekolah, bahaya. Malah lebih bahaya itu. nama sekolah akan tercemar. Menurut Pak Tama ini jenis-jenis rokok itu ada berapa ya? Jenis perokok kalau setahu saya ya itu ada dua. Yang pertama adalah perokok aktif dan juga perokok pasif. Nah, untuk perokok aktif, perokok aktif itu adalah orang yang secara aktif melakukan kegiatan merokok. Berarti ya perokok yang merokok langsung. Tempat umum gitu. Enggak, maksudnya yang menghirup rokok tersebut, dia yang membakar terus kemudian dia yang menghisap.
itu adalah perokok aktif. Iya. Kalau perokok pasif, misal di sini ada orang merokok, misal katakanlah pertama merokok di sini. Kalian nggak merokok, kalian kena asapnya, itu kalian sebagai perokok yang pasif. Pasif. Nah, makanya sekarang di tempat-tempat umum ya banyak sekali Spanduk. disediakan kawasan bebas asap rokok. Nah, biasanya misal contoh di supermarket ada khusus perokok itu diberikan lingkungan tersendiri, Iya. Iya. diberikan tempat tersendiri. Kayak di restoran kan pasti ada. Nah, ada misalkan ada ya ruangan khusus anti rokok, Nah, ruangan juga boleh khusus merokok. rokok. Rokok. Jadi itu sebetulnya untuk melindungi orang-orang yang memang tidak ingin terpapar asap rokok, Apalagi untuk anak kecil ya. apalagi untuk anak kecil. Balita gitu ya. Balita, nah, Bahaya itu. tapi saya pun kadang prihatin ya, ada anak kecil masih kecil-kecil itu, apalagi ada bayi, kok ada orang yang merokok di sampingnya. Nah, apalagi ada ibu hamil, ada orang merokok di sampingnya. Nah, itu yang kurang tepat lah. Meskipun seperti enggak itu. merawat Tidak, tapi dia tidak menghisap salah, tapi asapnya. menghisap asapnya. Dan yang menghisap pun itu tentu kan habis dimasukkan ke sini, keluar kan bersama karbon Dioksida. dioksida. Dan karbon dioksidanya mungkin juga mengandung zat-zat yang ada di dalam rokok itu tadi. Iya. Seperti itu. Cara terhindar dari perilaku merokok itu apa ya, Pak? Kira-kira ini kita pecahin bareng-bareng ya. Iya. Terhindar. Kira-kira misal kalau Mas Fadli diajak merokok teman itu kira-kira gimana? Ya enggak diikutin lah Pak, enggak kayak enggak dijagain gitu. Kayak Masa- dijabain. Kan itu merupakan perilaku yang enggak baik gitu. Apalagi masih di bawah umur. Berarti masih di bawah umur Ya. ya. Kalau Mas Data? Oh ya nggak ngikutin lah Pak, karena merokok itu kan perilaku negatif bagi buat saya ya, kan buat menurut orang lain kan masih beda Pak. Kalau buat orang dewasa pasti Ya, itu hal beda. biasa. Iya. Tapi Tapi menurut saya yang di bawah wajar. umur itu perilaku negatif, apalagi di lingkungan sekolah. Kalaupun di luar sekolah merokok, tapi masih memakai seragam sekolah, kan pasti membuat dampak negatif ke sekolah ya Pak. Iya. Dan aku nggak suka perilaku kayak gitu. Oke. Yang pertama, biar kita terhindar dari merokok itu adalah konsekuen dengan diri kita sendiri. Artinya ketika kamu diajak merokok, ya kamu Menolak. menolak. Jadi punya, yang bisa yang pasti punya prinsip ya. punya prinsip, punya pendirian. Jadi jangan pernah kok malu untuk dibilang gengsi, cupu, atau rajin lah, nggak apalah. Nah, banyak juga Nah, yang bilang Pak, gimana? yang ngerokok enggak laki gitu. Nggak ngerokok, nggak laki. Emang laki-laki harus merokok? Ya, itu Nah. yang enggak harus enggak wajib kan. Nggak wajib, itu bukan diwajibkan. Nah, loh, iya, ya. enggak wajib kan. Nggak wajib itu. Dan Bahkan- untuk siswa jangan. Bahkan enggak boleh lah, dilarang. Kalau untuk siswa bahkan dilarang. Gitu. Jadi yang pertama membentengi diri kita sendiri, kemudian melakukan hal yang positif. Contohnya misal daripada kamu merokok lah, belikanlah uang sakumu misal untuk membeli jajanan yang bergizi atau sehat. Kemudian atau mungkin malah kamu tabung atau memberikan alat sekolah dan sebagainya. Kemudian kamu bisa makan makanan yang bergizi juga. Itu sebagai antisipasi biar tubuhmu tetap sehat, banyak berolahraga. 4 sehat 5 Terus ini yang paling penting, masalah anak-anak itu kan ini ya, Iya. ini anak-anak. Kadang anak-anak itu bikin status galau. Wah, akhirnya ada yang berlari merokok untuk memecahkan masalah. Padahal setelah merokok ya tetap bermasalah. Iya, Iya. enggak mungkin karena merokok masalahnya. Apa masalah selesai? Iya, enggak mungkin. Enggak. Lah ya. Oleh karena itu jangan terlalu banyak overthink atau overthinking. Nah, jadi seharusnya sehat secara psikologis dan juga sehat secara jasmani dan rohani. Itu. Jadi ya kalau bisa nggak usah lah merokok untuk yang siswa-siswa yang masih kecil itu janganlah. Kalau ada masalah lebih baik deketin ke Tuhan gitu ya Pak. Ya dekat ke Tuhan atau ya nggak ada masalah pun kita harus tetap dekat kalau Ya, itu. ya. Ya. Enggak usah berlarinya ke merokok. Hal yang negatif jangan. Kalau sampai kecanduan waduh, tentu akan repot. Dan itu menghalangi kecanduannya enggak susah ya, Pak. Kayak kalau udah kecanduan Iya. maksa berhenti itu susah. Untuk berhenti pun susah sekali ya. Kan ada beberapa metode ya. Ya ini sekalian kita sharing informasi ya. Iya. Mumpung disinggung soal Mas Fadli soal gimana cara berhenti merokok. Nah, yang pertama, misal orang yang sudah merokok, nah, itu silahkan bisa dikurangi dengan misal kalau sehari misal habis 1 bungkus. Iya. Nah, hari ini 1 bungkus, besoknya bisa diturunkan menjadi misal 1 bungkus 12 batang tuh. Iya. Misal jadi 9 batang. 9 jadi 8. Turun lama-lama. Makin hari makin turun makin
Atau mungkin berhenti secara mendadak kalau punya niatan, semua itu tergantung dari sini. Tapi kadang saya juga punya teman ya, terus merokok, dia pengen berhenti, cuman gimana ya, kadang sulit sekali karena ketergantungan itu kan. Atau mungkin mengganti, misalnya di rokok itu kan ada tulisan nikotin dan sebagainya, itu bisa diturunkan, dosisnya turunkan, atau diganti dengan permen atau apalah yang intinya manis-manis. kalau enggak lakukan aktivitasmu yang sekiranya tidak bisa merokok, contohnya kamu bekerja atau apa di ruangan yang misal kamu kalau jalan nongkrong di depan luar, ya nongkronglah di ruang ber-AC. Itu kan pasti ada kayak tulisan dilarang merokok. Dilarang merokok. Atau mungkin kamu melakukan sukanya nongkrong kayak gitu, ya nongkrong dengan orang lain yang nanti kalau udah ya tergantung benteng kita. Dan orang yang kepribadiannya lebih bagus. Tapi bukan berarti yang merokok itu tidak bagus loh ya. Tapi untuk pelajar sekali lagi, buat kalian dan juga teman-teman janganlah merokok dulu. Oh, belum bisa cari uang sendiri. Membebani orang tua saja. Iya, betul. Menurut Pak Tama dan Fadli nih ya, adakah dampak positif dari merokok itu? Dampak positif dari merokok, mungkin gini mas, kalau dampak positif secara langsung merokoknya ya, gue begini, kata-kata bisa meringankan stres atau apa, ya itu kan mungkin bagi pendapat beberapa orang mungkin berbeda ya. Pendapat kadang pendapat itu subjektif. Tapi ya tidak dipungkiri ya, Indonesia itu kan banyak sekali jenis merek rokok dan sebagainya. Ya mungkin rokok itu banyak kan ya, contohnya ada yang bekerja di pabrik rokok menghasilkan apa sehingga ekonomi itu bisa tergerak. Jadi disitulah mungkin ada dampak positif juga dari industri rokok. Mempekerjakan orang yang membutuhkan namanya tenaga kerja dan sebagainya. Tapi cuman ya itu tadi, terlepas dari hal itu ya, merokok itu kan bisa mengganggu kesehatan. Iya. Nah itu tadi. Jadi ya nanti kalau sudah waktunya ya kalian bisa menilai lah kalian akan jadi perokok atau tidak. Tapi kalau saya minta ya jangan sampai kok kita itu jadi sekarang perokok yang sangat aktif. Bahkan ada loh itu cerita perokok itu satu hari bisa habis 3-4 bungkus. Berarti kayak orang minum obat pagi siang malam. Iya, kayak nggak bisa berhenti ya pak. Habis berhenti nyalain lagi. Apalagi pelajar lah, kalau pokoknya pelajar itu jangan merokok lah. Cuman membakar-bakar uang ya istilah. Jangan. Pesan-pesan dari Pak Tama dan Fadli tentang tentang siswa yang sering merokok itu apa ya Pak? Fadli, itu saya dulu. Saya dulu. Oke. Mungkin pesan-pesannya buat teman-temanku atau adik-adikku yang merokok, berhenti itu susah. Jadi kalau merokok itu kalian menganggap keren, sebetulnya ya sama aja ya. Keren dan gak keren itu tergantung bagaimana kita membawa diri kita. Iya. Kalau saya lebih menyarankan adik-adik, kalian masih dalam masa pertumbuhan, kalian masih dalam masa berpikir, silahkan buatlah tubuhmu itu murni tanpa adanya zat-zat yang sekiranya bisa mengganggu kesehatan atau membuat kalian ketergantungan. Karena akan sangat berbahaya sekali ketika kamu akan berpikir, misalnya mau ikut pelajaran harus merokok, jangan. Dan yang paling penting kamu harus bisa menghargai uang, karena kamu di sini mayoritas hampir mungkin hanya 1-2 anak yang sudah bekerja, mungkin ada bekerja membantu keluarga. Tapi rata-rata anak-anak yang masih sekolah itu tidak bekerja, mereka mendapatkan uang dari orang tua. Tolong kalau kalian masih mendapatkan uang dari orang tua, silakan kalian jangan merokok. Karena lakukan hal yang positif, buatlah kalian berprestasi ataupun sebagainya. Dengan harapan ketika di masa muda kalian tidak merokok, dan seterusnya tidak merokok. Tapi untuk yang sudah mencoba ya saya berpesan jangan sampai ke ketergantungan. Bagi yang sudah menjadi perokok aktif ya segera itu tadi mungkin bisa dikurangi sedikit demi sedikit agar kalian bisa berhenti. Dan paling penting adalah jaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah investasi. Tidak ada harganya. Kalau dari Fadli gimana ya? Kalau saran saya sih dari umur yang segini jangan merokok dulu. Mungkin tunggu agak dewasa dulu ya. Kalau udah dewasa pasti dia akan tahu merokok itu baik apa tidak. Dan tahu pasti tambahin gitu. Iya. Tahu apa dampak positif dan negatifnya. Iya.
Kalau udah dewasa kan dia udah bisa bertanggung jawab atas diri sendiri. Banyak dia udah bekerja, udah tahu lah uangnya mau buat apa. Kebutuhannya pasti udah. Udah tahu kebutuhannya, udah tahu apa resikonya. Kayaknya udahan aja ya Pak. Oh iya. Udah terlalu banyak ini materi. Lah kenapa kamu udah? Udah pasti Udah lapar juga ini saya. Udah lapar juga. Ya. Panas Pak soalnya. Iya. Terima kasih ya Pak Tama. Ya sama-sama Mas. Kata Mas Adli. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.